Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Yuk, sebentar ya. Pagi, Pak. Oke. Oke, kita mulai ya pertemuan hari ini. Oh iya. Oke deh, sebelum masuk ke pertemuan berarti kita masuk ke persiapannya dulu. Gimana persiapan kalian? Sudah diinstal semua? Pertemuan yang minggu lalu saya infokan. Jadi saya contohin deh. Share dari mana ya? Kita portion screen. Kelihatan nggak sih? Tar dulu. Oke. Stop full deh. Account. Oke, kemarin kita ada berapa sih? Ada 3 ya, 4 sama editornya. Nah ini nggak dari editor, dari mana? Dari oke. Oke, PHP. PHP ini saya udah install ya. Berarti cara ceknya cuma tinggal ini, PHP min. Nah ini kelihatan ya. Berarti saya udah terinstall, ada versi 7.2. Oke. Versi PHP-nya ini udah terinstall. Ya bisa melalui terminal, itu cara pertama. Cara kemarin kalau kita install satu persatu ya, itu ceknya melalui terminal. Cara kedua itu kita pakai kalau ada yang pakai SAM atau pakai apa, nah ini karena di Mac jadi namanya MEM. Itu sama, kita tinggal, saya pencet nih. Saya gitu. Sebenarnya kalau di MEM lebih simpel lah, kalian cuma tinggal buka aplikasi MEM kalian gitu, udah ada navigasinya tuh, kalian tinggal pencet start server, udah bakal jalan semua nih, si Apache, MySQL gitu kalau ada. PHP termasuk di dalamnya. Udah tinggal pencet start, tunggu sebentar ya. Kalau ada password, masukkan password. Kalau enggak, berarti dia akan otomatis.
Nah, ketika udah berjalan seperti ini nih di browser, ini berarti udah berjalan dengan baik web server kalian. Oke. Jadi kalian bisa lihat. Nah, di sini kalau kalian pakai si SEM ya atau si MEM itu kalian bisa lihat di sini PHP versinya versi berapa. Oke. Nah, di sini kebetulan sama 7.22 karena samain ya. Karena saya samain gitu antara yang diinstal ada apa. Tapi ini cuma opsi salah satu. Tapi kalau mau kayak saya gitu buat dua-duanya, coba belajar semua ya silakan aja. Oke, ini kita tadi udah persiapannya udah lengkap ya. Apache-nya udah bisa, udah kita tes, udah jalan dengan baik gitu kan. PHP-nya juga udah terinstall. Nah, untuk mulainya ini tadi kita butuh satu nih, namanya text editor. Nah, di sini saya contohin di sini. Oke. Nah, ini saya pakai text editor. Text editor apapun ya, apapun yang udah kalian install, mau pakai Node++, mau pakai apa lagi sih? Mau pakai Atom, mau pakai apa, mau pakai apapun. Nah, saya udah bikin juga satu buah project. Perlu di ini ya standar lah ya, bikin file baru gitu kan, isi filenya masih kosongan, belum ada apapun. Mana di sini open. Nah, ini regular, isinya kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kita open aja. Nah, ini tempat buat kita naruh codingan kita nanti ada di dalam sini nih. Nah, buat yang belum tahu, kalau kalian pakai SEM atau apa, naruh filenya itu harus di dalam file htdocs ya. Jadi kalian buka directory si SEM-nya kalian gitu. Nanti kalian di situ biasa ada folder namanya htdocs. Nah, kalian tinggal taruh file kalian di situ. Udah, nah jadi otomatis ketika ini dibuka nih, dia akan ngebacanya tuh si file yang ada di dalam htdocs kalian. Nah, di sini. Contoh ini kita udah bikin satu buah file deh. Tes. Nah, ini ya. Jadi ini saya coba tes bikin satu file gitu buat ngecek aja apakah ini. Ketika kita buka nih si file yang tadi saya bilang di htdocs ya. Ketika kalian ketik di dalam browser kalian, ketik gitu localhost gitu. Nah, ketika kalian ketik, nah sebenarnya si localhost ini akan ngebuka isi directory dari si file htdocs kalian nih. Nah, jadi ketika saya buka ketika saya buka URL localhost ini, isinya adalah list dari isi di dalam file htdocs saya nih. Nah, di dalam sini ada beberapa kumpulan ya. Tadi karena saya bikin nama foldernya itu belajar gitu kan. Lalu si regular. Nah, dalamnya udah ada nih isi filenya. Tadi saya baru bikin kebetulan namanya si tes PHP. Nah, jadi bukanya. Nah, muncul ya si hello. Oke. Nah, jadi udah kebuka isi dari sipol tes PHP ini, di mana tadi dia menampilkan echo hello world. Nah, ini buat yang nanya kemarin, bedanya interpreter gitu dengan si ini ya. Kalau interpreter tadi, ketika saya melakukan perubahan gitu kan, hello world 2 gitu. Sebenarnya saya nggak perlu nge-compile ulang gitu atau nge-generate satu buah aplikasi atau apa gitu. Ketika saya udah melakukan perubahan di sini udah cukup tinggal di refresh aja. Perubahannya itu udah langsung kita dapatkan gitu. Nggak perlu kita generate ulang, kita compile segala sesuatu itu nggak kita perlukan. Oke. Nah, itu ya. Berarti seperti ini berarti udah berjalan dengan baik. Kita udah bisa buka filenya ini. Nah, kita mulai lanjut ke pertemuan. Sebentar. Waduh. Boleh diulang. Buka text editor dari mana? Buka text editor, saya contoh. Sama kalian install dulu, terserah nih mau pakai apa. Contoh pakai Atom deh, Atom editor.
Ini saya kuliah dulu. Saya lagi searching. Belum ya. Oke. Wah, kenapa nih atom ketiganya? Iya. Nah, contoh ini gitu, seatom gitu kan, dia tinggal terserah gitu. Biasa sih dia menyesuaikan nih dengan versi kalian akan ngedetect. Kalau kalian pakai Mac ya gitu, dia pakai versi Mac. Kalau pakai Linux ya muncul versi Linux. Kalau pakai apa, nah dia kalian tinggal download gitu, instalasi standar lah ya, tinggal instalasi next agreement bla bla bla. Ya udah, biasanya udah muncul gitu kan ikonnya. Nah di sini kalian buka gitu kan, ini ya, proses saya close tadi Mac. Ini saja biar kelihatan semua. Nah, ini saya pakai PHP Storm, tapi yang ini berbayar, setahu saya sekarang. Jadi itu terserah sih. Kalau kalian mau paksa pakai ya silakan. Cuma setahu saya ini berbayar. Tapi kalau mau pakai yang gratisan pun juga sama apa? Cukup sama-sama gitu, sama-sama bagus, sama-sama powerful. Sebenarnya nggak ada kelebihan dari itu, cuma masalah kenyamanan sama udah terbiasa menggunakannya aja. Oke. Aduh, saya langsung sini. Oke. Tadi harusnya itu ya, buka open new baru karena tadi saya udah ada recent activity, kebiasaan. Jadi oke, bisa di close. Ulang. PHP Storm bajakan juga nggak ada masalah. Cuma biasanya bajakan itu sama kayak saya sih, versinya agak-agak ketinggalan gitu ibaratnya. Kalau mau versi terbaru dicoba, cuma setahu saya nyari crackannya juga lumayan PR gitu buat nyari apa crackan si PHP Storm-nya daripada makan waktu gitu. Tapi kalau kalian mau berusaha ya silakan. Oh ini tadi ya, kalau kalian mau bikin new project bisa bikin. Tapi kalau kita masih belum projectnya belum integrasi ke, kita belum tahu gitu mau build-nya pakai apa gitu kan, kita masih belum, jadi langsung open aja karena masih kosongan, nggak ada apapun. Tadi ya kita arahin ke dalam direktur yang tadi kita punya. Ini biar langsung aja, sebab kalau dari file belajar kita harus buka regular dulu baru masuk ke tes. Nah ini biar langsung karena saya mau list direktori dari si dalam folder si regular ini. Nah, oke, dan ini sebenarnya ini ya agak berat, jadi makanya saya saranin sebenarnya butuh yang ringan-ringan aja. Oke. Udah nih. Ini tektokan gimana ya? Oke, itu tadi ya sekilas konfigurasi dasar. Jadi itu bakal jadi rutinitas kalian. Oke, untuk memulai mata kuliah kita, kalian pasti harus pastiin nyalain Apache server kalian gitu kan, buka text editor kalian, buka web browser kalian gitu kan untuk ngecek hasil itu. Nah, tiga itu jalan, kita masuk ke mulai let's coding. Oke, ayo kita mulai coding aja. Pertama, nah kita masih belum masuk ke object oriented. Tenang, kita masih harus
beberapa dasar yang harus kita pahamin dulu sebelum yang sesungguhnya. Kalau udah masuk benar-benar secara objek oriented gitu, ini masih beberapa dasar yang harus kita pahami. Oke, nah di sini tentang operator dan kontrol struktur. Operator di PHP ini sebenarnya cuma merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi, gitu. Misalnya mau melakukan penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, atau assign nilai ke dalam variabel. Nah, itu merupakan suatu operator. Oke, nah nilai yang digunakan itu biasanya kita sebut sebagai operan. Oke, nah jadi sebagai contoh, misalnya kita ada satu buah ekspresi. Oke. Jadi kita ngapain? Bikin penjumlahan perkalian. Nah, ini assessment ya. Jadi kita bikin satu variabel gitu. Saya namain apa aja sebenarnya, terserah kalian. Contoh di sini X gitu. Saya kasih nilai 1, X variabel Y bandingkan 2. Nah, waduh, langsung error. Oke, ini salah. Nah ini ya, ini contoh penugasan. Jadi kita bikin 3 buah variabel, yaitu variabel X, variabel Y, variabel Y-nya itu udah saya assign sebuah nilai gitu. Yaitu si X-nya itu bernilai 1, dan si Y-nya itu nilainya 2 gitu. Lalu si variabel Z-nya itu saya kasih sebuah ekspresi nih, di mana nilai Z itu akan ditampung, di mana nilainya itu adalah X ditambahkan dengan Y gitu. Jadi kita panggil ya si Z, ya kita harapkan si Z itu adalah penjumlahan si X dan si Y. Jadi mau kita ganti berapapun gitu kan, nilai si Z akan terus mengikuti gitu. Dia nggak akan mengikat gitu kan nilainya si Z itu. Nah. Oke. Kayak apa ya buat garis? Oh ya, bisa. Nah, ini ya. Jadi kita tampil lagi nilai X-nya jadi 5, nilai Y-nya 2. Nah, seperti pertemuan kemarin gitu ibaratnya variabel ini bisa kita pergunakan berkali-kali gitu. Yang di sini nanti kita muncul lagi gitu. Variabel A adalah Sx dikali Oke, jadi kita tergantung kebutuhan kita gitu. Kita bisa pakai nilainya berulang-ulang. Setelah saya pakai buat bikin variabel Z, lalu saya mau pakai lagi gitu buat bikin variabel A, atau lalu setelah itu nilainya si X ini mau saya ganti gitu sama dengan jadi 10. Nggak ada masalah gitu, nggak akan error, cuma nilainya tadi ketika di sini di awalnya. Oh ya, dan satu hal ya, bahwa ketika kalian bikin gitu kan, bahwa codingannya itu selalu baca dari atas ke bawah, nggak akan lompat-lompat. Jadi kalian nggak usah khawatir gitu. Selama kalau no error no apa, perhatikan aja dari atas ke bawah. Kalau step kalian benar ya pasti ketemu errornya itu nggak akan
nggak akan lompat-lompat gitu ibaratnya. Nah, jadi contoh di sini saya beri 2 kali nih penugasan ke nilai variabel X nih. Yang pertama itu X-nya 5, lalu kedua ini X-nya itu 10 gitu. Dan ini nggak error, emang nggak akan error gitu, karena nggak ada melakukan kesalahan. Nah, cuma di sini akan terjadi namanya tuh apa ya, suatu ambigu gitu, sesuatu keraguan gitu. Karena di sini baik lagi ya, karena dia ngeceknya dari atas ke bawah. Jadi awalnya itu ketika si X kita assign nilainya 5, si Z sini ketika dilakukan operasi, nilai X-nya itu masih tetap 5 nih, karena dia belum kita assign nilai barunya dia gitu. Lalu si A pun juga tetap dilakukan proses perkalian, nilai X-nya pun juga tetap 5. Oke, nah baru si nilai X-nya ini kita assign nilai baru. Nah, akan berbeda gitu hasilnya kalau kita lakukan di sini nih. Nah, kalau ini berarti si nilai X-nya itu kita lakukan perubahan dahulu, baru si A ini akan mengeksekusi nilai terbarunya. Oke. Nah, jadi tadi mana ya? Jadi di sini nilai si A itu 10 ya. Nah, jadi kalau sini kalau kita refresh, nah nilai si A-nya ini berubah jadi 20. Karena dia udah nge-assign nilai X yang paling terbaru. Oke, nah itu tadi sekilas seputar variabel. Jadi bisa kalian assign di awal, bisa kalian pergunakan berkali-kali, dan bisa kalian timpa juga gitu nilainya. Oke, ini contoh tadi ya. Oke, nah tadi si operator tadi ya, operatornya itu nggak cuma penjumlahan. Oke, ada beberapa sebenarnya. Nah ini operator pertama itu operator aritmatika, itu operator dasar aja sih sebenarnya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan terakhir itu modulus gitu. Oke, jadi sesuai fungsinya, penjumlahan untuk jumlahin gitu kan, pengurangan ngurangin. Untuk modulus itu dia untuk menghasilkan sisa bagi gitu. Oke, jadi kalau kayak 9 modulus 4 itu adalah sebenarnya sisa dari ketika 9 dibagi 4 ada angka tersisanya itu berapa. Jadi kalau 10 modulus 4 berarti sisanya 2. Oke, nah di dalam operator aritmatika ini dia tuh mengabaikan spasi. Oke, jadi kalau kalian ini ya, di sini nih, ini kan saya kasih spasi nih. Ya, kalau kalian nggak pakai pun juga ini nggak ada masalah. Oke. Oke, nah itu ya. Jadi dia nggak akan mempermasalahkan gitu. Di sini saya kasih spasinya 5 kali, 10 kali. Gak ada masalah. Ini masalah apa? Kerapihan aja gitu. Gimana kalian ngerasa gitu. Mana lebih rapih, lebih enak dilihatnya itu gimana gitu. Kalau kalian suka gitu kan ya sih tiap kasih spasi itu harus 10 kali gitu. 10 gitu menurut kalian ini ya. Enak, nyaman ya udah sah-sah aja. Oke, baik lagi. Itu apa? Tutorial mempersulit hidup sih. Oke, ini operator aritmatika ya untuk dasarnya. Terus oke, ini sama menggunakan spasi ini. Nah, unary operator ini jadi dia memberikan suatu nilai gitu, nilai minus terhadap suatu angka variabel numerik ya. Untuk bisa menegatifkan suatu bilangan atau sebaliknya gitu, bikin bilangan positif pada bilangan negatif. Oke. Nah ini langsung aja lah ini mah ya, nggak usah kita ini. Jadi contoh misalnya kita assign gitu, variabel SI ini adalah 2 gitu, sedangkan variabel B adalah negatif dari si variabel A gitu. Berarti variabel B nilainya berapa? Ayo, ada yang tahu? Masa perlu kita coding? Bisa nggak? Oke, pada bingung ya. Contoh X-nya 5 deh. X-nya itu kita langsung negasi X. Kita biar nggak bingung. Betulkan ya. Ini biar kalian nggak bingung dah. Ini saya matiin dulu. Aku skala di 3 baris nih doang. Oke, nah itu ya. Berarti nilai awal si X ketika kasih unary operator nilainya itu jadi min 5 gitu. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Variabel Z itu adalah negasi dari si Y.
nilainya dia balik lagi gitu, positif itu. Ketika nilainya negatif, kita kasih unary lagi, nilainya jadi positif itu. Ini sama kayak apa? Positif kali min, min kali min. Oke. Kita operator pembandingan. Nah, operator pembandingan di sini kita untuk membandingkan gitu, satu buah kondisi. Misalnya kita pengen apa? Ada kondisi gitu. Kalau kondisinya benar dia lakukan A, kalau kondisinya salah dia lakukan B gitu. Nah, ini nama operator perbandingan. Nah, untuk operator perbandingan ini kita pakai fungsi namanya fungsi if. Oke, nah. Oke, mana dia? Oke, langsung dulu deh kalau if-nya. Kita di sini aja deh. Nah, kita pakai if gitu. If nilai X, apakah nilai X kita pengen tahu gitu, dia lebih kecil dari 10. Nah, ketika kita bikin ketika if dalam kurung ya, dalam kurung ini merupakan apa perbandingannya gitu. Kayak tadi saya bilang apakah X ini lebih kecil dari 10, berarti if dalam kurung X lebih besar. Nah, setelah itu kita buka kurung kurawal. Ini kalau kondisinya dia benar. Oke, berarti kita kasih kondisi apa gitu deh. Oh, nilai besar. Sorry. Ini kalau nilainya benar berarti nilai lebih kecil dari 10. Nah, misalkan kalau nilainya salah, berarti kita pengen dia tuh mencetak nilai 2. Nah, jadi kalau kita running, oke, nah dia ekspektasinya ini yang ketika dia akan cek gitu, ketika nilai X-nya lebih kecil dari 10, kita harapkan dia bakal ngasih tahu gitu kalau nilainya lebih kecil dari 10. Sedangkan kalau salah, bisa kita berikan nilainya 20. Maka dia akan bilang bahwa nilainya akan bernilai salah gitu, karena X itu nggak lebih kecil dari 10, maka dia akan mencetak nilai lebih besar dari 10. Nah, ini untuk operator perbandingan. Kita harus menggunakan if. Nah, ini sama sebenarnya kita mau pakai spasi, mau pakai enggak gitu pengaruh. Oke. Nah, di dalam operator perbandingan ini ada beberapa. Kayak ada si sama dengan gitu kan, sama dengan ini untuk ngecek gitu apakah nilai A sama dengan B. Ada sama dengan 3 kali. Itu menandakan apa? Apakah dia kembar identik. Oke, nanti kita akan bahas. Lalu ada tanda seru sama dengan, itu tidak sama dengan. Lalu kurung kecil itu juga sama, tidak sama dengan enggak. Lalu tanda seru sama dengan tidak identik. Bisa kurung kecil itu lebih kecil atau lebih besar. Oke, kurang kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, itu juga besar atau sama dengan B. Nah, ada yang tahu nggak nih bedanya apa? Sama dengan 2 kali dengan sama dengan 3 kali. Perbedaannya apa? Oh, dia ngetik di chat. Ada yang tahu perbedaan sama dengan 2 kali dengan sama dengan 3 kali kita pakai di sini. Sama di sini kita pakai if deh. Wah, perlu. Ini ya, jadi kalau nilainya true itu kan di X apakah sama dengan Y, berarti kita bilang nilai X dan Y itu sama. Kalau enggak, nilai X dan Y itu nilai X dan Y itu enggak sama. Ini karena enggak sama, 20 dan 10 saya samain. Nah. Ini biar gampang, kalau enggak deh. Kalau ini berarti true. Bisa nggak? Jadi 1-0. Oh. Oh iya, benar. Nggak muncul. Oh.
Ini kalau saya pakai sama dengan 3 kali. Nah, nilai sama dengan true juga sih. Bedanya apa? Ayo, bedanya sama dengan 1 dengan sama dengan 2. Maksudnya apa? Sama identik itu. Apa dia bilang di sini? Oke, sama dengan identik. Oke. Nah, benar ya dari jawaban si Khalid. Kalau di sini dia bilang tipe datanya diperhitungkan. Nah, ini karena kebetulan bisa sama ini, coba saya ganti gitu. Satunya si Y-nya itu nilainya itu adalah string gitu, dia bukan angka. Karena balik lagi ya, PHP itu udah langsung ngesain suatu nilai gitu ketika kita berikan. Jadi bisa kita atur. Nah, ini dia kalau sama dengan 2 kali, nilainya itu tetap true. Tapi kalau sama dengannya 3 kali, nah nilainya itu dia berubah jadi false. Nah, jadi sebenarnya sesuai kebutuhan. Kalau kalian butuh cuma mau ngecek isi nilainya aja, apakah 10 gitu sama dengan 10, ya udah gitu. Kalian cuma butuh pakai sama dengan 2 kali aja. Tapi kalau kalian butuh benar-benar sampai ngecek ke tipe datanya gitu kan, apakah 10 bertipe data angka ini sama dengan 10 bertipe data string ini gitu kan. Nah, kalau kalian butuh sampai ke pengecekan tipe datanya, nah kalian butuh harus pakai sama dengan 3 kali nih, atau pengecekan identik. Nah, jadi ketika ternyata tipe datanya berbeda, walaupun isinya sama 10, dia akan ditolak gitu, nilainya itu adalah false. Oke, kalau lebih kecil sama dengan itu ini ya, ngecek nilai aja. Oke, kita harus sama-sama angkat. Ini tadi sudah lebih bagus. Oke, lebih kecil sama dengan. Oke, nah dia tetap cek ya, apakah kecil lebih kecil sama dengan. Tidak ada lebih kecil identik. Oke, nah ini lebih kecil atau lebih besar, bersama aja. Nah, penggunaan sama dengan ini, kalau nilainya sama itu tetap kita anggap true gitu. Tapi kalau nggak pakai ini, walaupun nilainya sama, tapi kita anggap dia false. Oke. Jadi harus benar-benar nilainya itu lebih besar gitu. Kalau kondisi di sini CX 10, berarti kondisi lebih besar itu adalah 11 ke atas. Nah, tapi kalau kita pakai sama dengan, berarti kondisi yang dianggap benarnya itu adalah 10 ke atas. Nah, perbedaannya cuma seperti itu. Oke, ini sama dengan sebenarnya kebalikan ya dengan si sama dengan. Kalau sama dengan itu sama dengan, kalau tanda seru sama dengan, berarti dia nilainya tuh kita expect tuh nggak sama. Oke. Nah, ini beberapa operator perbandingan. Sebenarnya nggak perlu dihafal gitu, cepat atau lambat sebenarnya kalian pasti akan ingat sendiri. Oke, nah ini contoh tadi ya, operator perbandingan, kita lanjut aja. Operator logika, nah tadi udah operator perbandingan, nah sekarang kita operator logika. Nah, sini operator logika itu dia mengkombinasikan dua buah kondisi gitu atau lebih. Oke, dan di sini ada berapa, yaitu ada AND, ada OR, XOR, atau ada dan NOT gitu. Dimana kalau AND sini adalah kondisinya itu harus dua-duanya bernilai benar gitu. Kalau ada kondisi I dan J, berarti I dan J-nya itu harus bernilai benar. Kalau OR itu cukup salah satunya aja. Kalau ada I dan J, berarti antara I yang benar atau J yang benar gitu. Cukup salah satu atau dua-duanya benar juga nggak ada masalah. Nilai hasil itu adalah benar atau true. Nah, kalau XOR itu adalah salah satu variabel benar, tapi tidak kedua-duanya benar. Oke, nah si NOT ini adalah di mana nilai si I-nya ini adalah tidak bernilai benar. Oke. Oke, ini kita cek aja. Jadi di sini perlu di coding, nggak usah lah ya, nggak usah kita coding. Kita langsung
lihat langsung aja gitu. Misalnya di sini adalah nilai I sama dengan 1, nilai J sama dengan 2, nilai K sama dengan 3. Nah, di sini dia ada operator logika nih, di mana apakah I itu sama dengan 1, N, si J ini sama dengan 2 gitu. Benar nggak nih? Kalau dia benar, dia akan cetak, gitu kan, tercetak jika kondisinya benar. Gitu. Kalau enggak, dia nggak akan mencetak gitu, fungsi ini. Nah, jadi untuk pernyataan pertama ini, apakah akan tercetak gitu kan, jika kondisinya benar atau enggak nih. I sama dengan 1 dan J sama dengan 2. Sama dengan, sorry. Aduh, saya udah pencet. Wah, aku pencet. Ya udahlah. Oke, ini ya. Berarti pernyataan pertama itu kecetak. Oke, karena benar ya. I-nya itu sama dengan 1 gitu kan, dan J-nya itu sama dengan 2. Jadi nilainya sesuai, maka dia akan bernilai true. Oke, ingat ya, kalau N itu dua-duanya harus benar, berarti nilai I-nya itu dicek itu apakah benar 1, dan J-nya juga itu apakah benar 2 gitu kan. Kalau salah satunya ada yang salah gitu, ternyata si dia bilang J-nya itu adalah 3 atau apa, ya udah, hasil itu adalah false gitu. Jadi fungsi if pertama ini nggak akan tercetak. Nah, lalu fungsi kedua ini adalah si OR nih kan. Apakah I sama dengan 1 atau OR itu SJ itu sama dengan 5 gitu. Nah, ketika kondisi OR, berarti ini akan tercetak kalau salah satu kondisinya itu benar. Nah, di sini si I sama dengan 1 benar nih. Oke, sedangkan si J sama dengan 5 salah nih. Nah, tapi karena kita pakai OR, maka fungsi ini juga tetap tercetak. Oke. Karena kondisi pertamanya itu benar. Lalu kondisinya ini ada si X ini sama dengan 1, dan XOR SK-nya ini sama dengan 3 nih. Oke, nah kalau XOR ini akan tercetak gitu kalau salah satunya benar, oke, tapi enggak dua-duanya benar nih. Kalau tadi kan OR yang biasa, kalau ternyata SJ-nya kita define 2, kan dua-duanya benar nih, itu tetap tercetak. Nah, sedangkan kalau pakai si XOR, kalau dua-duanya benar, ini nggak akan tercetak. Tapi kalau salah satu aja yang benar, nah kalau kita cek, SI-nya sesuai dengan 1 benar, SK-nya sama dengan 3 nih. Nah, berarti dua-duanya benar, jadi fungsi yang ketiga ini dia nggak akan tercetak nih, karena dia dua-duanya benar gitu. Yang dibutuhin oleh si XOR ini cukup salah satu. Nah, yang ketiga ini apakah si K-nya ini tidak sama dengan 40 gitu, sampai dengan 2 kali ya, berarti dia cek tipe datanya juga. Nah, jadi kalau nilainya si K ini apakah 40 gitu, di sini adalah 3 ya, walaupun sama-sama dengan 3, tapi balik lagi, karena sama dengan 2 kali, berarti kita cek sampai ke tipe datanya. Oke, berarti fungsi keempat ini tercetak ya. Nah, berarti jadi dari 4 ini cukup cuma 3 gitu yang tercetak, yang keempat itu nggak tercetak, yang ketiga itu nggak tercetak. Oke. Nah, itu tadi untuk operator yang biasa itu menggunakan angka ya, karena ada penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, sekarang kita pakai operator string. Nah, string ini biasa kita pakai untuk menggunakan huruf, dan nggak cuma huruf, sebenarnya bisa huruf, bisa angka, bisa spasi atau simbol tertentu, gitu. Kita kenal sebagai teks. Nah, pada string ini dinyatakan di dalam tanda petik. Nah, kalau tadi kalian lihat, saya ngasih tanda petik gitu untuk menyatain bahwa si bilangan tadi itu bukan integer atau bukan angka tuh. Oke. Nah, di sini terserah, boleh petik 1, boleh petik 2, sama aja. Yang jelas ketika kita kasih tanda petik, ya di akhirnya juga kita harus tanda petik untuk penutupnya. Oke, nah di sini memang umumnya gitu kan menggunakan tanda petik 2 gitu, atau double ini. Oke, nah di sini ada 2 operator string. Yang pertama itu titik. Titik itu untuk menyambung string. Lalu operator titik diikuti dengan sama dengan itu untuk nggak cuma nyambung ini, tapi nambahin nilai yang ada sebelumnya itu ke dalam satu variabel. Oke. Nah, ini sama aja sih sebenarnya. Kita pakai di sini deh.
Oke. Salman, aduh, lagi dangdutan dia. Oke. Jadi ekspektasi. Nah, ini boleh kita pakai spasi gitu misalnya. Tetap kebaca ya. Nah, ini tadi ya, ini untuk ngegabungin dua buah string gitu. Kita bisa pakai operator titik. Atau misalnya di sini kita mau echo tadi nah ini kita masukin nih si nilai dari si variabel x kita tambahkan dengan nilai dari si y. Sorry, ini nggak perlu kita echo, kita perlu assign seperti ini aja. Lalu nah di sini kita cukup echo si x. Nah, hasilnya sama ya. Nah, coba bedanya kalau tadi kita panggil dua-duanya gitu kan, SX digabung dengan si Y. Nah, kalau ini kita lakukan dulu nih, nilai X-nya ini kita tambahkan gitu, nilai sebelumnya dengan nilai si Y, udah. Setelah itu kita panggil, otomatis nilai si X ini udah berubah, yaitu adalah hello digabung dengan si board. Nah, ini dua operator dalam string. Oke. Cuma dua itu aja sih, biasa kalau penggunaan string. Kita kalau mau gabungin teks atau mau tadi nge-merge gitu kan satu buah teks ke dalam satu buah variabel. Oke. Nah, ini operator increment atau decrement, gitu, kenaikan atau penurunan. Nah, sini ada ini ya, ada apa? Ada pre-increment, ada post-increment, gitu juga decrementnya juga ada pre sama post. Perbedaannya itu cuma kalau postnya itu di depan, oke, berarti nilainya itu ditambahkan dulu, gitu, lalu nilainya itu dikirim. Nah, sedangkan kalau nilai increment, post increment itu adanya di belakang, berarti nilainya kita kirim dulu, gitu, baru nilainya kita tambahkan. Oke. Nah, kalau dikirim juga sama ya. Kalau di depan berarti dikurangin dulu, gitu, baru dikirim nilainya. Kalau di belakang berarti dikirim dulu, baru nilainya itu kita kurangin. Nah, di sini oke. Nah, di sini ya. Jadi jawabnya ya. Contohin deh simple ini. Misalnya X itu 5. Nah, oke. Nah, ini ya, X-nya itu 5 gitu. Misalnya kita lakukan post increment. Nah, berarti nilainya itu sebenarnya 5 gitu. Nilainya si Y itu masih tetap 5 gitu kayak ketika kita panggil, tapi sebenarnya kalau kita tadi echo sebenarnya oke. Nah, nilai si Y ini padahal kita udah ini ya, si SX increment gitu kan. Nah, tapi ketika kita panggil nilai si Y itu dia tetap 5, itu belum ditambahkan dengan 1 gitu. Walaupun di sini nilai X itu udah berubah nih. Nah, bedanya dengan kita plus di depan atau pre-increment, berarti nilainya itu kita jumlahkan dulu nih. Oke, berarti si X-nya ini kita tambahkan dengan 1, baru si-nya itu menampung. Oke, nah, jadi ketika kita tampilkan, jadi si Y-nya itu juga udah berubah jadi 6, kan X-nya juga tetap. Oke, nah, perbedaannya di situ. Tinggal sesuaikan kebutuhan kalian. Kalian secara logika atau secara bisnis gitu, butuhinnya itu ditambahin dulu gitu, baru ada eksekusi, atau di eksekusi dulu baru nilainya ditambahkan. Perbedaannya seperti itu. Dan nilai ini sebenarnya sama aja ya. Mau kalian bikin apa? SX sama dengan SX plus 1 gitu, ibaratnya.
dengan si SX ini sama dengan plus. Nah, ini sebenarnya nilainya sama aja. Oke, nggak ada bedanya gitu, SX plus 1 dengan SX plus. Oke, cuma ya bisa gitu karena banyaknya gitu penggunaan fitur ini, jadi dibikin gitu menu apa cara singkatnya gitu atau cara praktisnya gitu dalam menggunakan P1. Oke. Ini increment ini. Oke, nah ini tadi ya, karena tadi banyaknya penggunaan jadi dibikin shortcutnya. Nah, ini beberapa assignment shortcut gitu, nggak cuma plus atau apa increment atau decrement gitu. Jadi sini bisa kita lihat nilai X ditambahkan dengan Y, itu bisa jadi dengan XX plus sama dengan Y, itu sama aja. Equivalent dengan nilai X sama dengan X plus Y. Ini kebalikan juga sama, increment berarti sama aja. Nilai X min sama dengan Y itu equivalent atau setara dengan nilai X sama dengan di X kurang Y. Oke, nah bisa kalian ini ya, mau perkalian, pembagian, semacam. Nah, ini adalah contoh variabel assignment shortcutnya. Oke, baik lagi gitu. Kalau kalian nggak hafal mau pakai cara yang biasa ya sama aja gitu. Ini cuma bentuk apa mempersingkat prosesnya aja. Oke. Nah, ini baru dibahas di sini. Oke, nah biasanya ketika kita ngoding itu nggak cuma satu baris dua baris gitu. Ibaratnya kan pasti banyak tuh serangkaian dari pernyataan yang bisa ratusan, bisa ribuan. Oke, nah pernyataan ini bisa berupa assessment gitu kan, bisa pemanggilan fungsi, bisa sebuah looping, bisa suatu tadi pernyataan kondisional, if else atau segala macam. Nah, tadi setiap pernyataan saya selalu saya akhiri dengan tanda semikolon ya, berarti pernyataan pertama itu berakhir gitu kan, lalu saya tunjuk berikutnya, lalu oke, nah kelompok pernyataan menggunakan kurung kurawal ini sudah masuk. Ini ya, setiap pernyataan di sini saya selalu pasti tanda semikolon, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Di sini mau saya lanjutin semua gitu kayak gini. Ini juga sah-sah aja sebenarnya. Ini karena saya nggak ada perintah echo ya untuk menampilkan, jadi dia nggak nampilin apapun. Sebenarnya ini sah-sah aja. Kalian mau pakai seperti ini, mau kalian bikin menurun. Nah, ini tingkat kerapian aja. Jadi kalau seperti ini kalian lebih mudah gitu ngebacanya ketimbang dalam satu baris. Nah, tapi PHP tetap dibacanya ketika titik koma. Oke, pernyataan ini berakhir di sini nih. Bahwa nilai X diassign sebagai 5. Dicek lagi pernyataan berikutnya adalah nilai X ditambahkan dengan 1 gitu. Lalu setelah itu semikolon berarti pernyataannya berakhir sampai sini nih. Lalu berikutnya gitu nilai X adalah X plus. Nah, ketika tanda petik pernyataannya berakhir. Nah, kalau ada kondisional atau if itu tadi ya kita pakai dalam kurung lalu pakai semikolon. Kita pakai kurung kurawal untuk menaruh kondisinya kalau nilai benar itu apa, kalau salah itu menggunakannya apa. Oke. Nah, untuk kondisi if tadi ya kita tinggal pakai dalam kurung ekspresinya apa, kondisi yang mau kita bikin apa, gitu kan. Nah, setelah itu kita kasih kurung kurawal, kurung tutup itu buat taruh gitu. Kalau kondisinya benar ngapain gitu untuk kenyataannya, kalau salah juga kalau kita pakai juga boleh, kalau enggak juga tidak. Oke, ini contoh. Tadi udah kita sempat contohin, lanjut aja. Nah, ini if else. Oke. If else ya, tadi kalau kita nggak mau pakai gitu, else-nya itu nggak melakukan apapun bisa kita nggak gunakan gitu. Tapi kalau kita mau pakai gunakan ya kita pakai else. Oke. Kita lanjut. Nah, ini untuk pernyataannya ini kalau lebih dari satu buah kondisi nih. Kita pengen tuh ada dua buah kondisi atau mungkin lebih gitu, ada 3 atau 4 atau 5. Nah, itu kita pakainya else if. Nah, kita langsung masuk ke sini aja. Contohnya tadi ya. Nah, kita pakai if tadi, if kurung kondisinya apa, apakah X ini lebih besar dari Y. Kita buat ini blok pernyataannya itu kalau benar berarti kita
Ini kalau ini kondisi benar ya, dia akan mencetak ini. Kalau kondisi salah, terserah gitu. Kalau kalian nggak mau pakai gitu, kalau kondisi salah ya udah biarin aja gitu. Kalau hiraukan aja gitu, nggak perlu apapun. Ini juga nggak ada masalah. Kayak kita running, nah dia nggak akan melakukan apapun gitu kan. Karena di sini nyata nilai X itu lebih kecil nih, nggak lebih besar dari Y. Nilainya false, kita nggak pengen dia melakukan apapun, ya udah cukup pakai if seperti ini aja cukup ya. Tapi kalau pengen ada handling ya kita pakai else. Else kondisinya kalau salah itu ngapain? Misalnya berarti echo ini aja dah. Nah, terus gimana kalau nyata kita butuh di kondisi lagi nih? Nyata ada satu kondisi baru gitu. Gimana kalau nyata X-nya itu sama gitu. Berarti sini kita pakai else if gitu. Berarti else if kondisinya apa lagi gitu, sama apakah SX sama dengan S ya. Kondisinya tuh apa sini, nah, berarti ini kalau kita execute hasilnya tetap ya, karena nilai X itu lebih kecil, bisa kita ganti. Jadi dia masuk ke kondisi kedua nih. Jadi cara baca tetap dia selalu dari atas. Jadi dia akan baca dari atas gitu. Apakah X lebih besar dari Y gitu kan. Kalau dia lebih besar berarti udah true gitu. Masuk ke sini langsung X lebih besar dari Y. Udah pernyataannya ini selesai gitu. Ke bawahnya nggak akan dibaca gitu. Tapi kalau ternyata kalau masih salah gitu. Apakah X lebih besar dari Y? Oh ternyata enggak gitu. X itu enggak lebih besar, dia akan masuk ke kondisi kedua gitu. Apakah X sama dengan Y gitu kan. Berarti nilainya apa? Nilainya ternyata benar, berarti dia akan cetak ini. Ketika enggak, dia akan cek lagi pernyataan ketiga gitu. Apakah ada else if lagi? Gitu. Kalau ada else if lagi, dia akan baca lagi. Apakah gitu kan si X ini ngapain? Gitu kan. Terus gitu sampai semua pernyataannya itu ternyata salah, berarti udah yang akan dieksekusi terakhir adalah si else ini. Tapi ketika ada salah satunya benar, makanya dieksekusi adalah itu. Nah, contohnya di sini bisa kita tambahin sama dengan deh. Oke ya. Nah, si X ini kan sama dengan Y gitu kan. Nah, dengan kalian pakai ini sebenarnya gitu kan secara logik kalian tuh harusnya pengennya tuh mencetak ini. Nah, tapi karena kita masukkan kondisi situ. Nah, maka sebenarnya ketika kondisi pertama tadi benar gitu kan, apakah X lebih kecil sama dengan Y, ya udah pernyataan akan putus di sini. Jadi dia akan mencetak X lebih besar dari Y gitu kan. Dan di bawahnya tuh dia nggak akan baca walaupun pernyataan kedua ini juga benar, yaitu si X sama dengan Y itu nilainya sama. Nah, karena kondisi pertama itu udah benar, maka berarti kondisi yang lainnya itu dia nggak akan baca. Oke, dan jadi hati-hati ketika kalian beri kondisi, jangan sampai ada kondisi yang menjebak gitu, atau bikin ambigu atau adanya kerancuan. Nah, kalau seperti ini, baratnya ya baik lagi gitu kan. Secara ini ya dia benar, gitu. Pernyataan pertama ini benar, pernyataan kedua juga benar. Oke. Ini untuk ini ya, kita sebutnya sebagai if bertingkat atau if bersarang. Oke, nah selain if itu ada lagi namanya switch. Switch ini juga sama sebenarnya dengan if, dia penggunaan untuk suatu kondisi ya, untuk beberapa kemungkinan. Nah, cuma bedanya di sini dia pakai namanya tuh switch case. Oke. Nah, jadi dari kemungkinan yang tidak dipenuhi maka kondisi default yang akan dieksekusi. Nah, sebenarnya ini sama persis dengan if, cuma bedanya kalau si switch ini kita kasih gitu kan variabel yang ngapain, lalu case kalau nilai switch itu kita kasih variabel, lalu setelah case-nya itu apakah sesuai atau enggak gitu. Kalau kondisinya sesuai dia jalankan gitu kan perintah 1, ketika case 2 kita kasih gitu kan nilainya ngapain, kalau sesuai ya perintah 2 gitu. Kalau nggak ada yang benar maka perintah default yang akan dieksekusi. Oke. Nah, ini kita pakai di sini aja deh biar sama. Switch case. Switch.
Oh. Ya, saya hapus ini. Ketik ulang. Oke, oh guys. Kita pakai print. Yang salah. Oke. Oh. Nah, ini ya, ini contoh gitu sama aja dengan kondisi if else tadi, cuma bedanya ini dalam bentuk switch case. Jadi kita switch gitu nilai si x, so nggak perlu juga kayaknya bisa, karena udah kita berikan nilai di awal. Oh nggak bisa. X. Lebih kecil. Oke. Kalau kita masukin ini sebenarnya kita ada gunanya. Iya. Ada gunanya ini karena kita udah define di atas ya. Ada si X dan si Y ini. Jadi sebenarnya ini bisa apapun. Pakai X mau pakai Y. Dia fokus ke si case-nya ya. Case-nya itu apakah X sama dengan Y? Kalau ya, kita cetak sama dengan gitu kan. Kalau lebih besar, kita cetak lebih besar. Kalau enggak ya lebih kecil. Oke, kalau kita balik. Nah, dia akan cetak lebih besar. Oke. Sebentar ya, saya sudah tua. Aduh, betul mantap. Oke, kita lanjut. Ini switch, lalu saya itu ada while. Nah, while ini juga sama penggunaannya dengan if else, cuma bedanya kita pakai berkebalikan itu while, ekspresinya apa, lalu statementnya apa. Oke, oh sorry, beda sedikit. While itu dalam bentuk pengulangan sebenarnya. Oke, jadi beda dengan if ya. Kalau if itu tadi kita pakai pengecekan kondisi. Oke, nah kalau while ini kita bentuk pengulangan gitu. Setiap kondisinya itu bernilai true, maka statementnya itu dilakukan gitu. Ketika dia bernilai false, ya udah while-nya itu dia akan berhenti. Nah, contoh di sini dia pengen bilang nih, while i sama dengan 1, ketika i lebih kecil dari 5 gitu kan, kita akan cetak nilai i, lalu setelah itu udah i plus plus gitu kan, i-nya ditambahkan gitu. Oke.
Ini boleh deh. Nah, penggunaan ini terserah ya. Switch case mau pakai if else itu sebenarnya suatu option gitu, suatu pilihan. Kalian nyaman menggunakan mana gitu. Kalian lebih enjoy menggunakan apa gitu. Sebenarnya nggak ada masalah mau pakai if, mau pakai switch case, itu sama aja. Oke, kita masuk ke si well ya. Well, nah, biar enak. Bisa pakai satu. Oke, one. Nah, ini ya. Jadi sama tadi. Ingat selalu baca codingan itu dia dari atas ke bawah. Oke, nggak mungkin mental-mental gitu loncat. Oke, kecuali dipanggil ya. Oke, nah di sini jadi kita bikin while gitu kan. Ketika X lebih kecil sama dengan 5, gitu kan. Setiap X lebih kecil dari 5, maka dia akan melakukan hal yang di dalam sini nih. Nah, di dalamnya itu dia adalah mencetak nilai X, diturunin gitu kan, BR itu dia nurunin satu baris, lalu setelah itu naik X ditambahkan dengan 1 nih. Sebenarnya sini kalau kita exit, nah dia cuma berjalan satu kali doang nih karena kita exit ya. Nah sebenarnya pernyataan ini nih itu berjalan sebanyak 5 kali nih. Oke, nah jadi ketika pernyataan pertama gitu kan nilai X adalah 1 gitu kan, dia akan cetak nilai X, lalu dia turunin satu baris, lalu nilai X-nya kita tambahkan dengan 1 gitu, lalu dicek lagi kan, nah X-nya udah berubah nih jadi 2 nih, apakah 2 itu lebih kecil dari 5? Oh masih lebih kecil gitu, masih true gitu kan, maka dia akan cetak yang kedua itu dia cetak nilai 2, lalu dia turunin, dia tampilin satu BR ya, satu BR berarti turun satu baris lagi, nilai X-nya ditambahkan lagi gitu kan, X plus berarti jadi 3 nih, apakah 3 gitu kan, lebih kecil dari 5, ketika tetap lebih kecil berarti dia akan cetak lagi nih, dia cetak nilai X yaitu 3, lalu diturunin satu baris, lalu dia X plus gitu kan jadi 4, apakah 4 lebih kecil dari 5 gitu seterusnya gitu kan. Nah ketika si X-nya ini diterusin kan ya, ketika 4 dia jadi 5, ketika 5 jadi 6, nah ketika 6 kondisinya berubah kan, ketika apakah 6 lebih kecil sama dengan 5, nah nilainya udah false, ya udah pernyataan well-nya ini akan berhenti gitu, sampai si X-nya ini bernilai lebih dari si 5. Oke, nah karena dia udah bernilai dari 5, ini nggak dicetak gitu kan, nah berarti dia cuma sampai 5 doang. Oke, nah itu salah satu bentuk pengulangan, oke, dengan menggunakan while. Oke, ada banyak sebenarnya penggunaan while. Oke, nah kedua ini do while. Do while ini hampir sama sebenarnya dengan si while tadi. Oke, nah coba bedanya ini di sini kondisinya itu, ekspresinya itu kita taruh di akhir. Nah kalau tadi kan ketika while itu kita kasih kondisi dulu, lalu dilakukan perulangan. Nah kalau di do while ini kebalikannya nih, dia dilakukan perulangan ketika kondisinya itu ada di akhir. Oke, nah ini ya, ini contohnya ya, ya boleh deh. Dan dia do, ini adalah saya copy. Ini hasilnya secara codingan juga sama ya, nggak gitu beda jauh. Oke, kita matiin aja. Nah, dia akan menjalan sama ya, dia melakukan apa sebenarnya sama, melakukan hal yang sama gitu, melakukan pengulangan seperti tadi gitu. Cuma bedanya di sini ekspresi kita tulis duluan gitu kan, ya kita suruh do mencetak X, mencetak si BR, lalu X plus 1 gitu, ketika nilai X lebih kecil sama dengan 5. Ini untuk si do. Oke.
Nah, penggunanya terserah, baik lagi mana yang menurut kalian nyaman gitu, mana yang menurut kalian tuh lebih kalian pahami, lebih nyantol di otak kalian gitu. Kalian lebih senang pakai dual, kalian lebih senang pakai while, terserah gitu. Itu baik lagi ke sisi kenyamanan kalian. Dua-duanya benar gitu, nggak ada yang salah. Nah ini yang ketiga ini menggunakan for. For ini juga sama untuk menangani pengulangan proses. Oke, nah coba bedanya di sini dia ada 3, ada ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, lalu ada statement atau pernyataannya gitu ketika nilainya benar. Nah, di mana di sini masing-masing ekspresi itu punya tugasnya masing-masing. Di mana ekspresi pertama itu biasa untuk proses inisialisasi. Oke, jadi kita berikan suatu nilai awal terhadap variabel yang mau kita gunakan gitu untuk melakukan pengulangan. Lalu ekspresi kedua itu adalah sebuah kondisinya. Oke. Jadi kita lakukan kondisi untuk menentukan pengulangan terhadap pernyataan yang ada di dalam si kurung kurawal itu. Setiap pernyataan si kondisi kedua, ekspresi kedua ini benar, maka pernyataannya itu akan terus-menerus gitu kan dilakukan. Oke, nah pernyataan ketiga itu biasanya isinya itu increment atau decrement gitu, untuk ngatur nilai variabel yang ada di dalam ekspresi pertama. Nah, contohnya cukup simpel sebenarnya. Nah, ini contoh. Ini tuh kita ngerti dulu. Pakai for. Oke, nah misalnya tadi ini biar kalian nggak terkecoh. Saya matiin. Sama dengan 1, ini ekspresi pertama nih. Oke, kita kasih tanda petik gitu guys. X itu lebih kecil dari 100, kebanyakan. Dulu deh. SX terus saya sih kita pengen nah ini ya, hati-hati ya dalam bentuk pengulangan, jangan sampai gitu bikin pengulangan yang nggak ada endingnya gitu. Misalnya contohnya ternyata min ini kan nggak akan menyentuh nih, kemungkinan error. Tuh dia akan nge-reload terus gitu tanpa akhir gitu kan. Yang ada bikin komputer kalian kehabisan resource, terus yang ada udah lag ya. Oke, nah ini bakal mencetak terus kan ya 1, 0, min 1, min 2 terus nggak akan habis. Oke. Nah, karena baik lagi kondisi kedua ini nggak akan pernah terpenuhi nih. Oke, jadi kita pengen gitu kan, nilai X1 apakah X lebih kecil sampai dengan 10 gitu kan. Nah, tapi X-nya itu kalian kurangin terus gitu kan, jadi 1, 0, 1. Gitu ya, kalian plus. Nah, lagi, oke. Jadi dalam menggunakan for hati-hati, yang sampai ada kondisi yang nggak akan menemukan titik akhir gitu. Jadi ada infinity looping. Itu udah pasti bikin program kalian jadi berat. Kedua, ya tadi yang ada komputer kalian tuh bakal kehabisan memori, gitu, kehabisan resource. Oke, nah ini penggunaan for. Oke, dikit lagi. Nah ini sama sebenarnya menggunakan for, cuma bedanya ini menggunakan for each. Oke, for each ini biasanya kita gunakan tuh dalam ngerasain suatu nilai, atau biasanya nilainya itu dalam bentuk array. Nah, kalau dalam bentuk array itu kan kita susah tuh akses pakai mengakses tiap elemen gitu di dalam array tersebut. Nah, kita bakal kesulitan tuh kalau pakai for atau pakai ini. Nah, jadi digunakannya pakai for each. Oke, nah. Oke, nah sebenarnya array ini bahasan yang cukup kompleks juga sebenarnya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita baru bahas si array, tapi kita fokus ke si for each-nya. Oke. Nah, saya pakai di sini aja deh ya, daripada dihapus-hapusin. Ini ganggu ya. Nah, ya, kelihatan. For each. Oh, sorry. Saya harus bikin array dulu. Oke, ada banyak sebenarnya cara bikin array. Nah, ini
jangan fokus ke array-nya, kita fokus ke for each-nya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalnya nama buah-buahannya. Lagi nama buahnya sini, mangga, buah, pisang, nanas, jambu, strawberry bahasa Indonesia gimana ya? Udah gini dah. Strawberry avocado. Oke, ini kita kurang. Nah, ini kita udah satu buah array, ini biar rapi aja. Namanya buah-buahan deh. Sorry. Nah, jadi gitu tinggal karena lebih dari satu ya. Jadi fruit as nah, jadi sini kita udah punya nih apa? Waduh. Nah, kita udah punya nih kumpulan data buah yang kita simpan dalam satu buah array. Nah, kita mau nampilin nih setiap isi dari si array-nya tersebut. Nah, kita bisa pakai for each. Nah, jadi kita tinggal looping aja gitu si fruit sebagai nama variabel berikutnya apapun gitu ya. Ini biasanya dalam bentuk penggunaan biar gampang aja sih. Misal fruit ini lebih dari satu, jadi saya pakai fruits gitu kan. As a fruit itu kan udah jadi bentuk satuan gitu kan. Nah, jadi ketika kita panggil si fruitnya ini, kita udah dapat isi dari si tiap-tiap si array-nya tersebut. Nah, sini ada apel, mangga, pisang, jambu, nanas, nangka, strawberry, avocado gitu. Nah, itu sama kemudian for each itu kita fokus for each-nya ya. Array-nya itu akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, untuk nampilin isi dari sebuah data gitu, khususnya array, kalau mau pakai objek juga bisa nanti kita pakai for each gitu. Oke, kalau di sini dia untuk mencetak warnanya. Nah, cukup untuk hari ini. Itu tadi beberapa sekilas tentang dasar-dasar gitu, tentang si itu variabel, gimana cara mendesain sebuah variabel, perubahan gitu kan, ada operator yang bisa dilakukan, lalu di situ ada penggunaan looping, ada while, ada do while. Sebenarnya itu nggak baik lagi, nggak semua harus kita pahami mana yang, kalau tadi saya pilihan while atau do while, mana yang paling cepat gitu kalian pahamin, ibaratnya mana paling yang paling nyangkut lah di otak kalian gitu kan, ketika kalian ngoding gitu, mana yang paling kalian ingat, kalian paling pahami, udah kayak aja gitu. Gak ada keharusan gitu menggunakan harus pakai while terus pakai ini gitu. Sebenarnya dua itu menghasilkan output yang sama, tinggal gimana kalian menggunakannya aja. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau bertanya? Ini kita masih belum object oriented, kita baru dasar-dasar operatornya aja sebelum kita memasuki si object oriented tersebut. Oke, berarti masih ada satu lagi tuh, berarti tuh ketika kita bahas array baru kemungkinan kita bisa masuk ke object orientednya. PHP Pro-nya. Apa ya PHP Pro? Saya baru tahu. PHP Pro, PHP version.
Apa yang mau kalian lihat? Sebenarnya sama aja editor itu. Kalau kalian mau lihat ini juga sebenarnya dari apa? Semakin bagus dan biasa ukuran file itu semakin besar, ya semakin powerful emang si editor itu. Tapi baik lagi, karena di sini kita masih basic gitu, masih tetap dasar. Misalnya baik lagi, kumpulan dari si library si PHP Stromia pun juga kemungkinan besar ya nggak kita gunakan gitu, useless gitu ibaratnya. Daripada kalian install kan isi library-nya banyak gitu kan, bisa bergiga-giga gitu kan, kalian pakai tapi nggak kalian gunakan sama sekali, ya wasting memori juga gitu ibaratnya. Untuk penggunaan kita nih ya selama ini sebenarnya nggak butuh library khusus gitu, kalian nggak perlu ini. Tapi balik lagi sebenarnya si PHP Storm ini ya banyak fitur-fitur bagus gitu. Kayak misalnya di sini kita bisa akses terminal langsung, ini udah langsung gitu. Sorry. Ini udah langsung di dalam si directory di mana project yang tadi kita buat tuh, di dalam sini ya. Jadi kita bisa langsung akses terminal ke dalam ini kita butuh misalnya kan dalam ini install segala macam, nggak perlu buka terpisah apapun gitu. Ini salah satu bentuk. Terus misalnya kalian mau menggunakan mana ya library tersebut, nah, kalian bisa install gitu kan tambahan gitu. Misalnya di sini saya pakai ngodingnya itu pakai Laravel gitu. Laravel itu ada beberapa gitu kan. Instalasi dalam Laravel yang kalian butuh, nah, bisa diinstal di dalam si PHP ini udah. Mungkin nanti ketika object oriented sebenarnya itu baru bakal kepake gitu. Ketika ada fungsi-fungsi yang sebenarnya membantu, tapi baik lagi itu bukan nggak signifikan ya. Membantu, tapi kalau kita nggak memahami, ya baik lagi itu bahkan malah kemungkinan kita. Oke, jadi mending fokus ke basic-basicnya aja. Software tunjukin di awal. Iya, itu sama aja, betul. Kan baik lagi, pertemuan kemarin saya bilang, fokus kalian tuh 3 tadi. Mau pakai PHP, pakai Apache, mau pakai apa, kalian mau pakai apapun terserah. Tadi itu saya contohin buat 2 versi ya. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu install semua. Mau pakai yang SAM, mau pakai yang instalasi terpisah gitu. Oke, pakai yang lain juga sama aja, betul. Mau pakai apa aja sih? PHP Lobster, mau pakai Visual Studio, mau pakai apa ya? Banyak lah sebenarnya text editor. Semuanya sama. Bukan semuanya sama, sorry. Semuanya bagus gitu. Oke. Untuk kebutuhan dasar kita semuanya itu mengcover, mumpuni. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang jelek, nggak ada yang ini. Sebenarnya tadi kalau saya bilang ya bakal ke depannya aja gitu. Ke depannya kalian udah terbiasa gitu kan. Yang misalnya di sini mau nyari ini file gitu kan, saya udah hafal banget gitu shortcutnya itu Ctrl N gitu. Saya mau nyari file apa di dalam ini kan baik lagi gitu, ketika project yang besar di develop oleh tim, otomatis isi file kita tuh nggak cuma satu gini doang nih. Isinya tuh bisa ribuan gitu kan, bisa ratusan ribu gitu. Belum kita pakai library apa, ketika nyari sebuah file ya kalau ingatan kalian super duper tajam sih mungkin kalian hafal, tapi kalau enggak ya gunanya itu ini, misalnya mau nyari file, nyari apa gitu kan, shortcut-shortcutnya ini ya kita pasti lama-kelamaan hafal gitu penggunaannya. Tapi kalau itu ganti text editor kan dia akan beda lagi tuh cara manggil file, cara manggil apapun, nah itu semuanya berubah lagi gitu. Berarti kalian merubah kebiasaan kalian aja sih. Dreamweaver juga sama. Oke. Absen, oke ya. Untuk absen, sebenarnya saya belum benahin absen kalian. Oke lah. Teman hari ini hadir semua ya. Oke. Oke, ada lagi? Text editor ini ya, sebenarnya ini bukan jadi fokus kalian. Text editor itu sama aja kok sebenarnya, nggak ada yang terlalu ini.
Mau nanti ini kan warnanya hitam, nanti ada yang warnanya putih, warnanya oranye, sama. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya for today. See you, bye-bye. Okay.